Kita akan mulai ya, kita akan berdoa supaya firman Allah betul-betul bisa bicara kepada hati kita masing-masing. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang terus berbicara pada kami karena Alkitab ini tersedia bagi kami. Dan aku berdoa agar Engkau saat kami mendengar firman kami hatinya tetap koneksi dengan Engkau Roh Kudus. Supaya Engkau mewahyukan dan memberikan insight dari apa yang dibagikan sore hari ini. Dan biar setiap kami yang mendengar akan jadi pembelajar murid Kristus yang betul-betul tetap berdiam dalam pokok anggurnya dan tidak lepas sendiri. Sehingga kami pada waktunya akan betul-betul berbuah. Dan buah itu melimpah dan kita dikenal sebagai muridnya Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita buka Alkitab kita ke Yeskiel 47 ayat yang pertama. Nah, kita tetap judulnya dari tema memimpin dari hidup berkelimpahan. Leading from the abundant life. Nah, kalau Anda sudah melakukan solitude and silence supaya kita bisa datang ke Tuhan karena siapa Tuhan. Kita datang ke Tuhan karena mau bersama Dia. Tidak untuk minta apa-apa, tidak untuk minta dijawab, untuk Dia melakukan permohonan-permohonan kita pribadi, tapi just to be with Jesus. Dan ternyata Daud menghidupi ritme hidup seperti ini. Kita baca di Mazmur 37 ayat 7, berdiamlah di hadapan Tuhan, bukan diam-diaman, harus di hadapan Tuhan. Dan ini solitude and silence akan membuat praktek ini nyata. Kemudian berdiamlah, nantikan Dia. Nah ternyata waktu kita menantikan Dia, kita lagi kasih akses penuh kepada Yesus masuk ke jiwa kita. Makanya jiwa kita bisa diisi sama hadiratnya. Dari hari ke hari kita diisi tambah banyak. Seperti bait Allah itu tuh, dari bait suci keluar air dikit. Karena Nabi Yeskiel diajak diundang lagi, keluar udah sampai pergelangan kaki. Terus akhirnya keluar dari bait Allah tambah tinggi sampai ke pinggang. Sampai akhirnya udah ketinggian dia mesti berenang. Terus dia ke samping lagi ke tepi, ternyata sudah jadi sungai yang melebar mengalir. Dan di tepi sungainya ada pohon-pohon yang daunnya terus subur dan berbuah pada musimnya. Dan buahnya kalau dimakan menyembuhkan. Kita akan baca ayat itu ya. So kita lihat di Yeskiel 47. Ini implikasinya kepada kehidupan kita yang menjadi basis dari solitude and silence. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Jadi fokus penglihatan ini adalah the temple, bait sucinya. So ini yang dilingkarin. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan mezbah. Sebelah selatannya mezbah ada pintu sebelah timur, di situ keluar airnya. Dan kemudian di ayat 2, lalu diiringnya aku keluar pintu gerbang utara. Dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu sekarang membual dari sebelah selatan. Dari keluar dari bait suci sebelah pintu timur sampai ke pergelangan kaki sekarang membual dia. Ayat yang ketiga. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai ke pergelangan kaki. So dari bait suci sebelah timur di sebelah selatannya mezbah keluar air itu ternyata sampai membual sampai naik ke pergelangan kaki. Kemudian sampai ke lutut, sekarang sudah sampai ke lutut. Kemudian dia ukur lagi 1000 hasta lagi. Menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Nabi itu melihat dalam penglihatan dia masuk ke air itu. Sekarang air itu kalau dia gak masuk dia gak tahu sudah sepinggang. Nah sekarang kita masuk ayat 5. Jadi sambil dibaca Anda visualisasi ya. Sekali lagi dia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi. Sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. That's a wide river. Gede nih sungainya ini. Kayak begitu besar dan begitu deras airnya. Sampai kita baca ayat 6.
Lalu dia berkata kepadaku, kata Nabi Yeskiel, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur di tepi sungai. Jadi airnya membual sampai tinggi, sampai orang hanya bisa berenang di situ. Sungainya lebar sekali. Kemudian ditanya, kamu lihat apa? Nah ini yang dia lihat ini untuk future ya. Bukan untuk saat itu, jadi dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti sama sekali ada sungai apa ini yang airnya keluarnya dari bait suci. What is this gitu loh. Nah ini kalau Anda di dua minggu yang lalu, kalau nggak salah dua Kamis yang lalu saya bagikan. Ini adalah profetik dari apa yang Yesus lakukan di wanita Samaria. Kalau kau minum air dan minta air dari aku, niscaya dari dalam perutmu akan keluar aliran air hidup, akan ada mata air. Di Yohanes 7 ayat 38 juga dikatakan. Nah, kita sekarang melihat efek daripada sungai yang besar ini masuk kemana? Masuk ke padang belantara, padang gurun. Sampai melalui seluruh padang gurun sampai masuk ke laut asin bahasa Indonesianya atau Dead Sea. Nah pada waktu masuk ke Dead Sea, apa yang mati sekarang dibangkitkan. Kita akan lihat ayatnya. Apa yang tidak produktif sekarang melimpah hasilnya. Dan vitalitas yang luar biasa di kehidupan di situ. Bayangin ya kalau namanya mati ya mati. Laut mati itu semuanya mati, gak ada kehidupan. Makanya dikasih nama laut mati gitu loh. Tapi karena sungai yang lebar ini mengalir, terjadi kelimpahan, terjadi vitalitas, apa yang mati sekarang produktif. Dan yang paling mengagumkan saya, impian saya ini saya bisa dapat nih, kesembuhan terjadi. Oke, yang mati kan pasti ya sakit dong, makanya mati kan. Sembuh dan terjadi renewal, pembaharuan. Boy, karena kita udah tahu kan 1 Korintus 6 ayat 19-20 kan kita udah tahu semua. Anda bisa buka deh ayatnya, oke. Juga di kitab 2 Korintus 3 kita juga udah tahu. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Bagaimana saya bisa memuliakan Allah dengan tubuh saya? Simple. Dengan kelimpahan Roh Kudus. Yang datangnya dari Allah. Yang telah memberi kepada kita rohnya. Gantiin tempatnya Yesus di bumi. Nah kita lihat ini digenapi di Yeskiel 47 ayat 7. Oke, sekarang kita baca Yeskiel 47 ayat yang ke-7. Yeskiel 47 ayat yang ke-7. Dalam perjalanan pulang, jadi si Nabi Yeskiel sekarang dibawa lagi tuh. Keluar dari air di jalan di tepi sungai. Sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Jadi ini pasti ngomong mengenai kita ini saudara-saudara. Ayat yang ke-8. Dan ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur. Dan menuju Yordania. Dan bermuara di laut mati. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Jadi air asin yang karena laut mati kan banyak garamnya. Menjadi air tawar. Jadi apapun yang mati, ini implikasinya karena saya udah ngerti ini, apapun yang mematikan saya dan apa yang mati dalam diri saya, hidup saya sebagai pengikut Kristus, kalau saya kembali menjadi bait suci Allah dan Roh Kudus melimpah-limpah dari dalam kita, Yohanes 7:38 kan, maka apapun yang sakit di dalam kejiwaan saya, maka apapun yang mati dalam kerohanian saya akan hidup. Nah di ayat 9, Yeskiel 47. Sehingga kemana saja sungai mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai air laut di situ menjadi tawar, menjadi fresh water. Dan kemana saja sungai itu mengalir semuanya di sana hidup. Nah pada kedua tepi sungai ini, yang ini bagus sekali nih. Tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, ayat 12. Yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Yang tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu.
buahnya menjadi makanan dan daunnya jadi obat. Bukankah ini sama dengan kitab Wahyu juga, Wahyu 22, right? Tapi juga sama dengan, lihat ini, Anda bisa bayangkan ya sekarang ya, sungai itu ngalir dari dalam Anda melalui Anda. Pasti dong dampaknya mengairi semua yang ada di lingkungan kita dong, yaitu padang belantara kita. Dan masuk ke dalam apapun diri kita yang mati. Okay? So Anda bisa lihat di screen gambar sungai itu dan nyata deh. Walaupun bait suci yang gak kelihatan, tapi Anda bisa bayangkan diri Anda. Karena Daud berkata di Mazmur 1 ayat 3 saya bacakan ya. Karena di screen saya siapinnya Yeremia. Ini kok bisa dua orang ini bisa sama itu nubuatannya hebat. Berarti mereka hidupnya di dalam kelimpahan air hidup itu yaitu Roh Kudus. Di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Memang kalau kita solitude silent jadi jauh dari orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kalau sudah solitude silence itu totally jalan kebenaran, jalannya Tuhan. Itu ritmenya Tuhan kok. Orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena kalau Anda lagi di solitude silent kan lagi sendirian. Gak mungkin ada yang nemenin. Handphone gak ada teman-teman sekitar Anda. Only you and God. Right? Nah, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Karena kalau Anda melakukan solitude silence, definitely Anda akan dekat dengan firman Allah. Right? Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Of course, sekarang aku tahu ilmunya. Karena dalam solitude silence minimum 2 kali kan. So bisa siang dan malam. Ini minimum mesti dilakukan. Anda diisi oleh hadirat Allah kembali. Karena kita mesti diisi karena dia bilang kita bukan milik kita. Kita miliknya dia. So dia mau isi harus dong diisi. Kita gak bisa miliknya jalan-jalan sendiri. Nah ayat 3. Jadi sekarang Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 jadi gampang dimengerti nih. Dan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Oh sama gak? Sama dengan bayangkan diri Anda seperti Daud katakan. Seperti Nabi Yeremia nubuatkan. Lihat itu, sungai itu mengalir melalui Anda. Lihat dampak air hidup yang mengairi padang belantara, masuk ke dalam laut mati, gak kelihatan baiknya kan, baiknya di dalam jiwa kita. Walaupun gak kelihatan tapi mengalir keluar dari kita. Nah untuk Anda bisa hidup seperti Yeremia atau si Daud di Mazmur 1, gampang kok. Saya pikir dan Anda juga walaupun di tempat kerja, di restoran atau di mana aja, if you give time alone with God. Gak mungkin Anda dengerin nasihat pencemooh. Tapi Anda akan renungan firman, suka gak suka. Dan firman kan ada di gadget sekarang. Maka kita akan seperti apa saudara-saudara? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, persis kan sama screennya itu. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Very productive. Okay. Dan yang tidak layu daunnya. Penuh vitalitas tanamannya. Apa aja yang diperbuat berhasil. Right? Nah Yeremia juga ngomong yang sama. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Saya review ya dari yang minggu lalu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. How? Kita gak bisa mengandalkan Tuhan kalau diterjemahin secara letterlek secara harafiah gak bisa. Kita baru mengandalkan Tuhan kalau kita datang ke Tuhan. Minimum 2 kali sehari renungkan hadiratnya, izinkan dia masuk ke jiwa kita. Renungkan firman-Nya. Meditate on it. Okay. Renungkan firman-Nya seperti Mazmur 19 ayat 15 katakan. Okay. Nah, maka kita akan diberkati karena kita ngandalin Tuhan. Dan kita menaruh harapan pada Tuhan. You know something about solitude silence, we have hope in God. Efeknya itu kita punya pengharapan di Tuhan. Okay. Walaupun sekitarnya itu penuh dengan kepelikan, musibah, masalah, ketidakcocokan, ketidakharmonisan, konflik, dan anything, you name it. Okay? Tapi kalau kita in solitude and silence with God, ini bisa terjadi di mana aja. Di mobil, duduk sendiri di meja kerjamu, di meja makan kalian, diam sebentar. Nggak usah ngomong sama sekali. Just spend time with God. Right? Maka kita akan seperti ayat 8 Yeremia 17. Kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Jadi ada panas terik tapi nggak kepanasan gitu loh. Tetapi daunnya tetap hijau.
Berarti ada vitality dong dalam pohon ini. Dan nggak ada kekhawatiran, there's no anxiety, atau bahasa Indonesia nggak ada ansietas. Dalam tahun yang kering, di masa kekeringan tidak ada ansietas. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi musim kering karena akarnya ada di tepi sungai, tetap hidup tanamannya. Tetap berbuah pada musimnya. Bukan berbuah terus, sesuai musim. Dan kita lihat ini implikasinya di Yohanes 7 ayat 38. Yesus genapi. Karena dia adalah penggenapan penglihatan ini. Dari Yesus dia berkata, barang siapa haus, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. So saya mau tanya saudara-saudara kita yang sebagai anak pengikut Kristus di perjanjian baru, di mana bait suci Allah yang dilihat sama Yeskiel? Di dalam hati kita. Hati kita itu adalah bait sucinya Allah. Ayat 39 Yohanes 7. Yang dimaksudkannya adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab zamannya Yesus masih belum disalibkan, belum bangkit dari mati, roh itu belum datang dong. Kan datangnya nanti sesudah dia bangkit dari mati dan sesudah kembali ke surga. Karena Yesus belum dimuliakan. Jadi kita konklusikan apa saudara-saudara? Bahwa aliran-aliran yang keluar dari bait suci pintu timur di sebelah selatan mezbah yang menjadi deras membual sampai ke waktu Yehezkiel masuk lagi menjadi ke pergelangan kaki, kemudian dia masuk lagi sampai ke lutut, kemudian dia keluar masuk lagi ketiga kalinya sampai ke pinggang, kemudian keempat kali dia lihat apa? Tinggi sekali, lebar sekali sungainya, semua harus berenang. Sampai padang gurun yang kering kerontang hidup. Laut asin jadi air segar. Nah, hidup kita pun kalau kita mengalami tekanan, mengalami problem yang negatif, mengalami situasi yang menekan, segalanya serba kurang seperti di masa pandemi ini yang very uncertain times karena kita nggak tahu ini turbulency time. Okay? Orang juga airport sudah dibuka, orang masih sudah bisa pergi, tapi semuanya ada restriction. Okay. Dan kita sekarang kalau ketemu siapa-siapa di manapun juga tetap harus memakai perangkat untuk perlindungan. Kita nggak bisa asumsi teman main kita, teman dekat kita, teman kerja kita, everyday karena masih ke kantor, honky-dory, bye-bye. Nggak bisa, kita semua mesti berjaga-jaga, tidak menularkan dan tidak mau ditularkan. So we have a new attire now, right? Namun kalau kita menjadi bait suci yang penuh sama roh Allah, itu air-air itu yang bikin laut mati hidup, itu Roh Kudus yang keluar dari dalam kita dan melalui kita. Nah, sekarang Nabi Yeskiel berkata, kalau pintu gerbang bait suci itu, nah, kita sebagai pemimpin yang tidak terburu-buru. Saya sebagai orang yang dulu buru-buru sampai dan reaktif terhadap situasi kalau dengar berita, right? Kecenderungannya ansietas, cemas, khawatir, dan ada impulsifnya, ada nafsu. Kayak kita mau beresin sendiri masalahnya. Oh ada problem ini kita beresin sendiri. Ini musimnya begini, musim begini nih. Nafsu mau buktikan keakuan kita, rasa kita tuh kekuatan manusia. I can do it, sini gue beresin dah. Nah hati-hati dong ada kata-kata keluar dari Anda. Sini gue beresin deh. You know what happened? Kita ignoring the temple. Kita lagi tidak memperhatikan bait suci, tempat di mana Roh Kudus mengalir. Yang sedang kerja terus dan bisa beresin segala yang berantakan karena dia pencipta kita. Tapi kita abaikan. Saya belajar dari salah satu penulis ya untuk yang mengajarkan mengenai unhurried leaders. Bahwa Tuhan itu nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita ignore dia. Di tengah-tengah kita ngalami kesulitan. Apakah sakit COVID-19, apakah lagi utang, takut kena utang, kekurangan uang, segala macam, tertekan, depresi, gundah gulana, ansietas. Kalau lagi seperti itu, kita malah ignore God dan lupa bait sucinya. Lupa ada Roh Kudus di dalam hatimu. Nggak jauh, nggak di sorga loh, di dalam kita. Kita akan ngeblokir pintu bait itu sampai nggak bisa mengalir lagi Roh Kudusnya. We are on our own dan pakai kekuatan sendiri, pakai kemauan sendiri. We try to solve problem, okay? Dan kita nggak akan sabar menanti Tuhan dan kita akan tutup pintunya itu. Sehingga kita merasa Tuhan kok jauh banget dan kita
mencoba membereskan segala masalah dengan kekuatan sendiri dan pengalaman-pengalaman pernah dulu ngadepin kayak begini di masa lampau, krisis-krisisnya kita ulangi lagi prosedurnya itu, caranya kita solusinya kayak apa. Tapi to no avail karena krisisnya beda sama zaman dulu. Nah, air hidup itu mestinya mengalir cepat sekali, nggak nunggu lama kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuannya. So if you come to Jesus dan percaya kepada dia, seperti Yohanes 7:38 tadi kan, dia berkata pasti nggak mungkin nggak, dari dalam hatimu yang adalah bait suci Allah itu akan keluar air hidup, akan ada Roh Kudusnya. Dan Roh Kudus itu akan berbicara dan membuat kehausan Anda dan kehausan orang-orang sekitar Anda untuk jawaban Tuhan itu akan nimba dari kita. Dan kita nimbanya dari Tuhan Yesus. Karena dia dong, bait sucinya kan dia. Jadi dia mengalir Roh Kudus. Dan Roh Kudusnya keluar dari kita, menyembuhkan kita, memuaskan dahaga kita, nyambung sampai menyembuhkan orang-orang di sekitar kita. Itu di nomor 3 tuh di screen itu. Air hidup itu mengalir dari dalam kita, muasin dahaga orang banyak dan mereka juga jadi kesembuhan. Nah, di sini saya baru belajar, where does the ministry come from? Pelayanan yang sejati, yang Tuhan yang kerja. Saya baru ngerti kenapa di kitab Imamat bajunya imam suku Lewi. Anda juga baca di kitab Yeskiel ya. Orang-orang Lewi aja kan yang boleh melayani di bait suci itu. Nah, mereka waktu itu kan pada murtad, mereka pada bertobat, kemudian Allah balik kembali ke bait Allah di Yeskiel 4:3. Oke, dan orang-orang Lewi yang melayani Yeskiel 44 ayat 18, mereka harus pakai dastar lenan dan memakai celana lenan. Tetapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Karena apa kok nggak boleh pakai keringat? Sebab Roh Kudus yang kerja, bukan orang, bukan kekuatan kita. So, dampak imbas atau dampak daripada melakukan solitude and silence dan sabat setiap hari dan setiap seminggu sekali akan membuat aliran hidup itu menjadi deras seperti sungai. Kehidupan itu. Ya, itu di screen number 4 tuh. Sehingga dari kehidupan harian ini yang menjadi ritmenya Yesus, Daud dan juga Daniel menjadi ritmenya Anda. Nah, efeknya tuh seperti itu. So, saya percaya bahwa setiap orang percaya yang digembalakan dengan benar oleh gembala, Anda semua bisa punya Roh Kudus, punya sungai kehidupan dari dalam Anda. Sehingga dari tempat di mana Anda berada, di rumah kek, di kantor kek, di rumah sakit kek, sekarang banyak yang pasien COVID katanya bertambah terus tuh, oke? Kalau Anda digerakin sama Tuhan ke rumah sakit rujukan, and to bring the living water, membawa air hidup ini, Roh Kudus akan kasih tahu. Anda nggak usah jadi jagoan neon, Anda nggak usah jadi ngotot, jadi pahlawan kesiangan. Roh Kudus mau nggak Anda pergi? Kalau dia mau Anda pergi, Anda pergi. Jangan lari duluan baru nanya. Oke? Sebab number 5 di screen Anda lihat, the ministry adalah buah hasil kerja kuasa transformasi Allah dalam hidup kita. Demi manfaat kita dan sesama kita. Efeknya akan pasti nyebar ke semua orang. Kalau betul-betul Anda kembali mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari dong. Anda datang ketemu 3-4 kali sehari dan seminggu sekali Anda sabat. Maka dari dalam Anda akan keluar buah hasil kerja kuasa transformasi Allah. Efeknya orang sekitar Anda akan gak mungkin tidak kecipratan, bahkan kebasahan sekalian. Dan orang-orang sakit yang datang pada Anda akan terus sembuh. Karena orang yang pernah disembuhkan dan oleh Roh Kudus akan bisa Roh Kudus yang sama menyembuhkan orang lain melalui kesaksian Anda. Ada amin? So, seperti sungai air hidup di screen berikutnya Anda melihat masuk dan merubah laut asin menjadi air tawar penuh kehidupan ikan-ikan. Demikianlah hanya air hidup Tuhan yang bisa masuk dan merubah laut mati dalam kehidupan kita. Okay? Anything dead today? Ada yang mati hari ini? Ada yang butuh dihidupkan? Oke. Nah, saya mau Anda perhatikan baik-baik ya. Jadi tidak ada dari Anda kalau sampai
tadi kan dikatakan bahwa si imam itu nggak boleh dia pakai baju lenan, udah lena lagi, kain lena lagi, itu kan kain keren itu, saya suka sekali sama kain linen deh. Oke, dia pakai ikat pinggang, tapi nggak boleh pakai keringet, nggak bisa keringetan, supaya nggak kelihatan upaya orangnya, supaya nggak kelihatan ini aku yang kerja Roh Kudus. Oke, so kita akan lihat kembali ke Yehezkiel 47 tadi ya, 7 ya, kita balik ke ayat situ tuh. Nah, pada saat kita ansietas, ada kecemasan, okay? Nah kecenderungan kita, nah kalau sampai ada ansietas, cemas tadi ya, di screen number 1 kalau nggak salah ya. Nah kalau ada ansietas, cemas, segala macam itu kan airnya Roh Kudusnya keblok tuh. Okay? Terganggu tuh, saya tulis catatan saya. The gate of the living H2O akan terobstruksi gitu loh. Sehingga si pemimpin di saat kalau kita ini pemimpin, nah ini pemimpin kan gak usah jadi gembala, bukan hanya semena-mena gembala, pemimpin perusahaan, pemimpin pemilik toko, bank, gak usah. Anda aja, Anda juga pemimpin hidupmu sendiri. Alright? Maka Anda sebagai pemimpin, kalau sampai ansietas cemas masuk, apa respon Anda? Seperti saya gak dulu? Nah ini perubahan masif saya ada seperti ini. Dulu coba cari tahu bagaimana caranya. Kita mesti cari tahu, ya kan, try harder yuk. Tapi bagaimana juga saudara-saudara, pengalaman saya 20 tahun, 30 tahunan ikut Tuhan nih. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, pada waktu kita cemas, tendensinya kita cenderung kita akan tegang. Dari tegang pakai kekuatan sendiri, berupaya try harder untuk solve the problem. Tetapi bagaimana kalau kita ikutin penglihatannya Yehezkiel? Di Yehezkiel 47 tadi, yang ayat yang ke-7 tadi. Okay? Kalau kita buka kembali pintu gerbang itu, datang ke Tuhan, buka pintu bait suci di hati kita. Jadi kita fokus ke dalam Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Soal itu silence kan begitu. Okay? Fokus apa yang Yesus sedang kerjakan sama Anda. Fokus kepada di mana Yesus lagi dengan Anda, di dalam diri Anda. Ingat dia di dalam kita loh. Artinya kita kembali trust God. Jadi waktu kita solitude silence, kita kasih akses Yesus masuk ke jiwa kita. Kemudian kita izinkan waktu kita lagi menanti-nanti Tuhan, kita izinkan dia bekerja di dalam interiornya jiwa kita, emosi kita. Alright? Nah, waktu kita lagi bekerja, menanti dia bekerja dalam jiwa kita, you know what's going on? Kita lagi dilatih untuk percaya sama dia. Nah, kita mengarahkan kembali perhatian dan fokus saat teduh kita kepada dia yang namanya air hidup itu. Air hidup itu Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya Kristus. Jadi Roh Kristus yang adalah air itu Yesus. Namanya dia bilang, aku air hidup, aku terang dunia, aku roti hidup. Ingat di kitab Injil Yohanes? Nah, sering kali kita sebagai pemimpin yang biasa, kan kita lagi belajar nih menjadi pemimpin yang gak tergesa-gesa nih. Jadi kita mimpin dari kelimpahan bukan dari kekurangan. Dari tergesa-gesa mutusin sendiri, jalanin sendiri, lupa bait Allah, jadi lupa Roh Kudus yang lagi kerja juga dan siap kerja, kita cuekin begitu ya. Nah, kecenderungan manusiawi kita sebagai pemimpin. 1, kita andalkan kemampuan kita sendiri. 2, yang lebih buruk lagi nih, kita andalkan posisi kita merasa penting, kita merasa bisa nih. Oke. Nah, kedua kecenderungan ini yang itu dulu ritmenya saya sebagai pemimpin dalam segala hal. Mengenai diri saya, kesehatan saya, kerjaan lah, pelayanan, everything. Nah, waktu saya sadar saya lagi mengandalkan diri saya sendiri. Terus saya lagi terjemahin ini kalau saya lagi mengandalkan diri sendiri gini, saya pakai strategi saya sendiri. Dan saya lihat lingkungan, saya mutusin sendiri dalam hidupan saya yang lagi pelik, yang lagi susah kayak begini. Gimana ya kalau saya belajar percaya kepada Tuhan? Terus cara percaya ke Tuhan gimana? Dulu sebelum solitude silence nggak tahu bagaimana percaya Tuhan. Kita percaya mental. Yesus Tuhan kita percaya. Tapi belief dan trust itu beda. Kalau trust itu you lean in totally. Anda menyandarkan komplit roh jiwa tubuh. Udah lepas kayak orang masuk digeledak ke kamar operasi. Waktu saya di operasi,
Saya nggak berkutik-kutik, saya merasakan namanya nyerah tuh ya di situ. Tiba-tiba disambut dengan ramah, nggak taunya itu dokter anestesia, dia ngomongnya halus, semuanya baik, kamu nggak ada rasa mual, apa kabar, bisa hitung nggak 10 sampai 1, 10, 9, saya ulangi, lama-lama hilang, oke. Dan kemudian tiba-tiba saya udah dibangunin sama ahli bedahnya, dan dia tanya, how are you? Terus dia bisikin di kuping, oh hasil operasinya bagus, kamu bersih, nggak ada apa-apa, nggak ada sel yang membahayakan. Dan tidur lagi. Pas dibangunin lagi udah di kamarnya sendiri. Now that's being trust in the Lord. Okay? Nah kalau kita mau coba di tengah kepelikan masalah hidup ini. Setelah kita pertimbangkan, loh kok aku mengandalkan kemampuanku sendiri ya. Kok aku merasa kayak aku yang mesti keluar, mesti jagonya yang mesti beresin ini. Okay? Nah waktu kita mikir, kenapa aku gak coba deh supaya aku kembali ke percaya sama Tuhan. Aku mau kembali ke sungai air hidup itu. Supaya mengalir kembali ke dalam jiwaku. Dari jiwa bisa mengalir keluar ke hati, ke pikiran, ke mulut, ke pekerjaan, ke pikiran saya. Sampai memberkati orang sekitar saya. Nah kalau kita bisa kembali ke situ saudara, Yesus akan kembali menjadi sumber air hidup di dalam hati kita. Di dalam jiwa kita. Jiwa kita yang kosong, kering, kerontang. Yang penuh gundah. Anda kalau mau tahu gak kapan kita kering kerontang? Penuh gundah gulana. Kita resah, kita cemas, ketakutan, stres, depresi. Itu udah bukti kita jauh dari bait suci. Itu bukti kita nggak penuh sama sekali dengan Roh Kudus. Walaupun bisa berbahasa roh. Karena karunia bahasa roh sama Roh Kudus beda. Roh Kudus pemilik karunia. Roh Kudus itu pribadi. Nah kalau Anda cuma fokus di karunianya, karena karunia Roh Kudus kan kalau sekali diberi Tuhan nggak pernah sesalkan, dia nggak pernah tarik balik. Biar kita setia nggak setia tetap bisa berbahasa roh. Namun yang dimaui di sini, apakah engkau akan kembali ke yang namanya living water, air hidup itu, which is the Holy Spirit? Mau nggak kembali ketemu pribadi Roh Kudus versus karunia Roh Kudus? Oke, nah saat kita kebuka lagi hatinya, nah kembali ke Tuhan Yesus, dia tidak saja memuaskan dahaga kita, tetapi juga akan mentransformasi interior hidup emosional kita, sehingga kita menjadi bejana, bukan menjadi selang, tapi menjadi bejana yang akan dipenuhi oleh Roh Kudus dan memuaskan dahaga kita. Dan dengan siapa orang berasosiasi sama kita, kalau ada yang akan ada yang punya dahaga juga aus, akan juga dikenyangkan, dipuaskan oleh kita. So air hidup hadirat Allah mengalir melalui penyembahan dan melalui hidup abiding in Jesus. Solitude and silence adalah praktek bagaimana kita remain in Jesus, abide in the Lord. Hidup berdiam dalam pokok anggurnya. Kita rantingnya, carangnya, Yesus pokoknya. Allah Bapa pemilik kebunnya. Maka kita akan mengalami kesembuhan yang dapat menjadi sumber kesembuhan orang lain. Seperti tadi saya katakan, ministry is sharing the fruit of God's transforming work in our life. Pelayanan adalah membagikan pekerjaan kuasa transformasi Allah dalam kita yang akan menyembuhkan dan mempengaruhi sekitar lingkungan kita. So ministry selalu datang dari dalam keluar. I think that's point 5 di screen-nya tadi di PowerPoint-nya itu. Okay? So dari dalam hati orang keluar ministry. Ministry prophetic, ministry kesembuhan, ministry memuaskan orang yang dahaga, gak ada pengharapan, ansietas. The Holy Spirit akan ngalir keluar dan disedot sama orang yang dahaga. So pelayanan yang saya alami dan banyak semua hamba Tuhan alami itu baru terjadi waktu saya bisa kembali berbagi kehidupan saya dengan hadirat Allah. Jangan jauhin diri Anda dari bait suci. Dan baik-baik dengerin bait Allah, di mana roh Allah berada, di mana hadirat Tuhan berada. Karena Roh Kudus sama hadirat Allah itu sama. Dia adanya di dalam kita. Makanya kita bisa jadi berkat buat orang lain karena Roh Kudusnya ada di dalam kita. So, apa yang kita belajar hari ini? Yehezkiel dalam penglihatannya, sungai yang besarnya gak keruannya, semakin lebar itu
itu bisa ngosongin keasinan air laut asin. Bisa jadi air segar dan ditransformasi jadi air subur. Karena ikan-ikan pada hidup. Dan dikatakan on the banks of the river, di kiri kanan tepi sungainya itu penuh dengan pukat-pukat. Jadi nelayan ada penghidupan, penghasilan, ekonomi meningkat. Bukankah ini yang mesti dilakukan di masa pandemi ini? Kalau orang-orang pada ketakutan, kurang ekonomi, kurang uang. Number one yang Anda nggak bisa negosiasi adalah datang ke Tuhan. Datang ke bait suci. Dan datang di bait suci itu dahaga. Izinkan dirimu terbuka mentah-mentah, telanjang di depan Tuhan yang say, Lord, I'm thirsty of you. Aku butuh, jiwaku ini gundah gulana, aku butuh ketentraman dari Engkau. Come to the Lord. Maka air laut mati aja, yang matiin segala hal. Yang asinnya, garamnya tuh kontennya laut mati itu 34% loh. Laut biasa tuh 3,5% garamnya. Ini 34% salt kontennya. One of the saltiest water body on earth sekarang become fresh and life-sustaining water. Menjadi sungai yang memberikan kehidupan yang menopang semua flora dan fauna dan orang-orang yang hidup dari hasil sungai itu. Nah, ini adalah satu-satunya sungai yang sumbernya adalah hadirat Allah yang bisa merubah lautan mati kayak apapun. Demikian pula saya tantang pada Anda semuanya, walaupun hidup Anda begitu pahit, kecut, asam, asin, tidak ada sungai Roh Kudus yang gak bisa mengalir ke dalam hidup Anda dan bikin hidupmu fresh and renewed. Oke? Nah, saya janjikan hari ini kita masuk ke apa? Waktu Anda lagi menghadapi laut mati. When your life is a dead sea. Gimana kalau hidup Anda jadi sedang di sebagai laut mati? Bagaimana kalau hidup Anda itu sebagai laut asin? Nah ini bisa terjadi di tempat kerja kita, di perkawinan kita, di hidup keluarga kita. Laporan-laporan yang saya dengar adalah, ini jemaat pada nggak bisa hubungan nih sama gerejanya, apalagi tempat-tempat yang nggak ada wifi. Jemaatnya sederhana banget, pakai gadget juga nggak bisa, smartphone nggak bisa, phone juga nggak ada, apalagi smart, jadi dumb phone aja deh. Nah kalau punyanya dumb phone, nggak ada smartphone, itu berarti Anda disuruh masuk ke smart temple, bait yang pinter. Kenapa? Karena bait pintar isinya, bagaimana bait pintar itu? Isinya Roh Kudus yang akan berubah dari sedikit-sedikit percik, lama-lama jadi sungai. Jangan lupa datang ke bait suci dan nikmati air yang keluar menjadi sungai yang lebat. Padang gurunmu akan berubah menjadi hutan-hutan. Ingat gak tuh kita Yesaya 40 tuh? I'll turn the desert into forest. Karena Roh Kudus dicurahkan di situ. Right? Pada waktu hidupmu jadi laut mati, sungai itu akan merubah tempat yang haus, yang mati itu menjadi hidup kembali. Dan jangan Anda lupakan bait suci, karena realitanya Allah berdiam di dalam kita. Dengan kita dan Roh Allah ada dalam kita, mengalir dalam kita. Dengarkan baik-baik, tetapkan untuk berdiam dalam Tuhan. Tetap hidup membawa kehidupan kerajaan Allah sehingga kita memimpin dari tempat kelimpahan dan tempat kepercayaan pada Tuhan yang lebih dalam lagi. We grow from glory to glory and we grow more deeper in trust in the Lord. Trust in God-nya tambah gede. Ini mestinya terjadi di musim pandemi ini. Gak ada waktu yang lebih cocok untuk kepercayaan kita dalam Tuhan semakin dalam. Kecuali musim seperti ini. Gak ada hidup yang paling cocok yaitu berdiam di dalam Tuhan dengan membawa kehidupan kerajaan Allah ke situasi buruk ekonomi kita, keluarga kita, sehingga kita memimpin dari tempat kelimpahan. Are you ready to lead from a place of abundance and trust in God? Okay? Nah, pada awalnya waktu Anda lagi menghadapi laut mati di hidup Anda, sering kali, ini kan pengalaman saya ya, jadi saya ngomongnya enak karena saya juga begitu, gak sadar lagi. Sering kali kalau kita lagi menghadapi laut mati, terutama orang-orang dong yang kita punya hubungan, kayak kok hubungannya jadi gak enak jadi mati. Itu bisa dihidupkan kembali. Kalau fokus kita melihat ke Tuhannya. Kita jangan fokus dan kecenderungan kita tanpa mikir langsung perhatian kita ke tempat-tempat di mana kita luka.
perlu kesembuhan, tempat-tempat yang kering, yang perlu minuman segar, tempat yang bikin kita aus, tempat-tempat laut mati, yang asin airnya, di mana kita perlu hidup baru, tempat yang gersang, yang perlu dibuat berbuah lagi. Justru yang itu yang kita pikirin, kita sedih dan stres. Bener nggak? Oke. Dan makanya kalau kita dengar berita-berita yang gak enak, rasanya gelisah gitu, gak enak rasanya. Namun kalau kita ikut visinya Nabi Yeskiel, bahasanya si Nabi Yeskiel apa sih? Bahwa semua orang yang melatap ke bait suci, hasilnya apa? Kesembuhan. Hasilnya apa? Masa depannya melimpah. Oke, penelayan-nelayan penuh lagi kerja keras, membeli pukat-pukat lagi, beli ikan lagi, semua rakyat bisa makan. Nah, kita mesti belajar melihat kehidupan ini dari sudut perspektifnya si pelihat itu. Makanya Yeskiel ditanya di Yeskiel 4:7-6, kamu lihat apa sekarang Yeskiel? Setelah lihat air-airnya meluap menjadi sungai, Allah berkata, kamu lihat apa? Oh, what are we seeing? Kita mau lihat laut matinya, buruknya, kematiannya, kegersangnya. Oh, do you want to see the temple? Ini keputusan yang akan sangat dibantu kalau Anda mau belajar bagaimana hidup dengan emosi yang sehat sehingga rohanimu hidup, vibrant, alive, and maturing. Okay? Nah, seringkali kesibukan kita membuat mata kita hilang akan pandangan bait suci itu. Jadi saya juga suka ngomikir, aku ini bego banget ya. Katanya, tidakkah kau tahu badanmu bait Allah, tempat Allah berdiam. Tapi kalau doa aku ngeliatnya ke surga terus. Padahal Roh Kudus ada di dalam. Dan saya baru sadar waktu saya belajar dari emotionally healthy spirituality dari Peter Scazzero. Ternyata kita tuh hanya disuruh diam sama Allah. Karena Allahnya tuh ada di kita. Nah kalau kita gak memberi diri kepada dia dan kasih dia ruangan untuk datang. Untuk ngisi. Dia kan dari perut keluar aliran-aliran air hidup kan membual dari dalam keluar. Nah kalau kita gak datang ke dia dan gak fokus ke dia. Dan kita gak memberi ruangan, gak kasih akses. Bagaimana dia mau ngisi lebih banyak di bait suci ini. Karena fokusnya ke problem kalau nggak ke surga. Jauh banget Tuhan itu. Nah seringkali kalau udah seneng bekerja bagi Tuhan. Bekerja for God. Kita lupa being with God. Padahal yang perlu dilayani suku Bani Lewi apa? Saya bacain lagi ya. Suku Lewi adalah suku yang harus melayani di bait Allah. Itu kalau nggak salah Yeskiel 40-46 deh kalau nggak salah. Bahwa suku Lewi adalah golongan yang boleh mendekat kepada Tuhan untuk menyelenggarakan kebaktian, untuk menyelenggarakan worship unto the Lord. Di bahasa Inggrisnya itu yang dilayani the Lord. Bukan bekerja buat the Lord, tapi ketemu pribadi the Lord. Nah, kalau kita sampai lupa Tuhan yang kita layani, kita akan sibuk melakukan kerjaannya dia. Nah, sebagai pemimpin biasanya insting naturalnya, instingnya langsung ya, itu fokus lebih dulu ke masalah. Fokus lebih dulu nyelesain problem. Kenapa kok ini sampai kering? Kenapa ini kok mati rohaninya? Kenapa ini kena masalah? Jadi ikut-ikut ke bawah ansietas. Jadi cemas sendiri, gundah gulana, stres juga. Di depan orang stres, kita ikut stres. Nah bagaimana kalau kita terinspirasi dengan khotbah hari ini, Bible study hari ini? Bagaimana kalau Anda kembali ke firman Allah di khotbah di bukit ya, di khotbah bahagia, Matius 6 ayat 33 tuh. Bagaimana kalau Anda fokuskan diri Anda kembali, kejar dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lagi mati-mati tuh, itu kan Matius 6 itu kan ayat 25-34 kan ngomongnya mengenai kebutuhan sembako, kebutuhan baju, sepatu, makan, minum, kebutuhan rumah, mobil, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, betul kan nggak? Nah ini kan semua kan material. Nah itu jangan bikin Anda ansietas. Anda mesti alihkan instingmu langsung dilatih, makanya Salty Challenge itu mendrill kita untuk lihatnya kepada bait sucinya, sehingga kita dapat inspirasi, kita mendapat energi baru, di-refresh pikirannya, mendapat visi yang lebih jelas lagi, dan kita nggak fokus ke tempat yang mati, kondisi kita yang pada mati itu. Nah kalau Anda bisa fokus ke situ, fokus ke bait Allah, fokus ke
pribadi Allahnya yang dilayani, jangan ke yang di luarnya. Padang gurun itu kan di luar tabernakel. Anda tahu kan orang Israel itu di padang gurun 40 tahun. Tabernakelnya kan diboyong sama mereka, kemudian ditanam. Kemudian kan 12 suku Israel seperti salib bentuknya kan, tatanan kemah-kemahnya tuh. 3 juta orang di situ. Tapi kan mereka kan di tanah padang belantara. Bait Allahnya ada di tengah, right? Nah, kalau Anda sebagai pemimpin keluarga, pemimpin sekolah, pemimpin bank, supermarket, restoran, perusahaan, tapi sebagai pemimpin yang datang kepada bait suci itu, Anda datang akan membawa kehidupan, bukan harus diperas sama semua pegawainya atau semua anggota keluargamu, anak-anakmu, istrimu, untuk bisa memberi. Nggak perlu diperas-peras seperti itu. It will flow. Seperti sungai itu di padang belantara, gede sekali tuh sungainya airnya tuh. Nah, hidup kita itu dijelasin sama Tuhan di Yesaya 47. Nah, oleh sebab itu hari ini saya mau bagikan kepada Anda, belajar dari apa yang Allah lihatkan, bahwa dipenuhi Roh Kudus itu progresif. Dari sedikit cetek ke pergelangan kaki, ke lutut, ke pinggang, baru bisa berenang. Baru sampai jadi sungai. Apakah kita mau jadi sungai apa enggak? Oke. Nah, kuncinya sekarang ini di zaman pandemi ini nih, banyak yang mati, banyak kondisi yang mati. Stres, orang jiwanya mati, gairah ketuhannya berkurang, oke. Orang-orang nggak lagi giat untuk dimuridkan, untuk menjadi murid Kristus, visinya udah mulai pudar, apa-apa susah karena faktor ekonominya berkurang. Now, this is the right time, Yesaya 47 menjawab Anda semua. Problem kalau sampai nggak sukses setelah mendengar ini, Anda problemnya itu bukan di niat mau melakukan menjadi bait suci seperti Yesaya 47. Karena apa yang Tuhan nubuatkan menjadi kenyataan dong. Gitu aja, karena Allah bukan manusia bisa berdusta. Namun bagaimana Anda mendekati masalah hidup yang lagi nggak menentu ini. Masalah hidup yang lagi banyak tekanan seperti ini. Banyak problem kayak ini. Sampai kita feel overwhelmed dengan pengalaman padang gurun kayak begini, rasanya juga mau nyerah sama Tuhan. Tuhan jadi dibenci kok. Nah, ini kan bahaya kayak begini. This is the time. Jangan Anda dandanin dirimu, jangan Anda lagi beli-beli barang atau semakin bikin rame rumah, dengan segala macam peralatan. Setir kehendakmu, pikiranmu, balik ke bait suci. Karena di mana ada bait suci, ada hadiratnya, di situ padang gurun akan berubah menjadi kebun-kebunan dan taman. Di situ laut mati menjadi tempat kehidupan. Nah, kita akan teruskan nanti di hari Sabtu, di mana Anda akan belajar, di mana busyness, orang sibuk itu tuh karena nggak tahu mesti ngapain tengah problem, akan berubah menjadi fruitfulness. Ada 4 macam orang yang menghadapi kematian rohani, ekonomi, hubungan suami istri, hubungan dengan teman, hubungan dengan anak. 4 macam approach-nya. Kalau Anda bisa dapat approach yang benar dari keempat itu, kita akan berjumpa di Sabtu dan Anda akan belajar. Amin. Kita akan berdoa dulu dan supaya gambaran Yesaya 47 menjadi clear hari ini. Right? Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus agar setiap umat-Mu yang hari ini mendengar kembali penglihatan futuristik dari Allah kepada Yesaya. There will be a temple flowing rivers of living water. Aku berdoa agar umat-Mu mendapat pewahyuan oleh Engkau Roh Kudus bahwa itu adalah mereka dan saya. Yesaya lagi ngomong mengenai penglihatan mengenai kami semua Kristen, umat Tuhan perjanjian baru. Dan aku berdoa hari ini agar kesadaran akan hadirnya Roh Kudus, hadirat Allah setiap hari membuat kuasa Tuhan tersedia untuk menghadapi segala macam tantangan, kekeringan di dalam masa pandemi ini. Sehingga laut mati kami akan diperbaharui, revitalisasi, di-refresh, di-renew Tuhan. Pada waktu kami kejar dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Roh Kudus bekerjalah sepanjang hari ini sampai Sabtu kita berjumpa lagi. Dan setiap kami bisa memberi kesaksian hidup bagaimana aktivitas, mendekat kembali pada Tuhan, spend time with God, membangun hubungan dengan Tuhan, cultivate relationship with God adalah solusi untuk merubah laut mati menjadi laut yang air segar. Di dalam nama Yesus, aku percaya firman-Mu digenapi di umat-Mu.
dalam nama Yesus. Nah, saya tetap akan menganjurkan Anda yang belum memiliki buku-buku ini, eh, kalau nggak salah kita punya buku dari Dallas Willard. So ini bukunya Dallas Willard, Hearing from God, dan Anda bisa kontak nomor dari Life Bookstore kami, Anda bisa order sekarang juga. Dan satu lagi ada buku The Spirit of the Discipline, okay, and of course the Emotionally Healthy Spirituality always available by my side. Now, I already pray for you, and kita akan ketemu lagi di hari Sabtu. Saya menganjurkan Anda untuk engage dengan membuat pertanyaan. Dan juga dari kami, pertanyaan kami ada 2. Anda belajar apa hari ini? Yang kedua, nanti ini akan dikoleksi semua di Zoom kami, akan kami rencanakan ada Bible study itu ya. Nah, dari situ kita akan proses ya bahan-bahannya, materinya. Alright? Dan jangan lupa ketemu hari Sabtu. God bless you.